Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam. Cara Allah menyayangimu terkadang bukan dengan memberimu hidup dalam limpahan harta, tapi dengan memberimu hidup penuh kesederhanaan. Sebab Allah ingin meringankan hisabmu. Cara Allah menyayangimu terkadang bukan dengan memberimu kesehatan, tapi dengan memberimu sakit. Sebab Allah ingin menghapus dosa-dosamu. Cara Allah menyayangimu terkadang bukan dengan cara memberimu kebahagiaan dan kenyamanan, tapi dengan memberimu berbagai musibah dan ujian. Sebab Allah ingin meninggikan derajatmu kelak di surga. Cara Allah menyayangimu terkadang bukan dengan cara mengabulkan apa yang kamu inginkan, tapi dengan menunda doamu atau menggantikan sesuatu yang lain. Sebab Allah tahu bahwa ada bahaya di balik yang kamu minta. Untuk itu, tetaplah berprasangka baik pada Allah atas segala kesusahan. rumah-rumah penduduk. Bahkan saat ini saudara, mereka kasih dua pilihan. Orang Gaza, orang Palestina, immal hajar, immal hijrah, awil maut, kata mereka saudara. Pilihannya dua, keluar dari Gaza atau mati, ibadah Allah saudara. Ini nggak main-main saudara. Oleh karena itu apa yang mesti kita lakukan? Ini kota suci ketiga umat Islam. Kalau Gaza selesai, maka benteng terakhir Baitul Maqdis selesai saudara. Ini benteng Baitul Maqdis selesai, kota suci ketiga umat Islam. Kalau ini berhasil mereka hancurkan, mereka rebut, siapa yang jamin ke depan Mekah Madinah tidak diganggu saudara? Siapa yang bisa jamin? Oleh karena itu ada pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Ibn Majah. Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, aftina an Baitul Maqdis. Ya Rasulullah, berikan kami fatwa tentang Baitul Maqdis ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? U'tuh fasallu fi. Kata Rasulullah, datangi Baitul Maqdis, salatlah di dalamnya, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi jauh, tapi perang. Rasulullah ngasih solusi, fa in lam ta'tuh wa tusallu fi falyab'ats bi zaitin yusraju fi qanadilih. Kalau kamu nggak bisa datang, kata Rasulullah, kamu nggak bisa sholat di sana, maka minimal kirimlah minyak, kata Rasulullah. Falyab'ats bi zaitin yusraju fi qanadilih. Kirimlah minyak untuk nyalahkan lampu-lampu yang ada di Baitul Maqdis. Artinya hadis ini apa saudara? Maksudnya pesan Nabi, ini Palestina bukan cuma urusan Palestina, tapi urusan semua umat Islam saudara. Kalau kamu belum bisa berangkat ke sana,
Apa yang bisa kamu lakukan, kamu lakukan. Yang bisa berdoa, jangan tinggalkan doanya. Mudah-mudahan berkat sahibul magam, berkat maulid Nabi, saudara-saudara kita di Palestina diberikan kemenangan oleh Allah, saudara. Amin ya Allah, amin ya Allah. Yang bisa doa di acara maulidnya, doa di acara maulidnya. Yang bisa doa di sujudnya, doa di sujudnya. Panjatkan kunut-kunut nazilah dalam sholat-sholat kita, saudara. Yang bisa membantu dengan uangnya, bantu dengan uangnya. Sedikit yang kita keluarkan begitu butuh mereka, saudara. Yang bisa bantu dengan media sosialnya, kata guru saya Profesor Dr. Al-Habib Abdullah bin Muhammad Baharun hafizahullah ta'ala wa ra'ah, yang bisa bantu dengan media sosialnya walaupun hanya dengan satu kata, kata beliau, bantu, dengan harapan dosa kamu di internet selama ini Allah hapus berkat perhatian kamu terhadap umat Islam di internet, saudara. Walaupun kecil, tapi kalau yang melakukan 10 juta umat, 100 juta, 200 juta, berarti, saudara. Apa yang kita bisa bantu pemimpin-pemimpin negara Islam, pemimpin-pemimpin negara Arab, bantu. Kalau Amerika berani terang-terangan, saudara, bantu Israel. Amerika berani terang-terangan kirim senjata, Amerika berani terang-terangan kirim kapal induk, Inggris berani terang-terangan kirim kapal induk. Kenapa negara-negara Islam masih takut untuk terang-terangan bantu Palestina, saudara? Betul atau tidak? Betul atau tidak? Beb, tapi ini lawannya Amerika, nggak main-main, Beb. Amerika ini punya senjata nuklir, senjata hebat luar biasa. Nggak ada urusan, saudara. Mau Amerika ke, mau Inggris ke, mau planet Mars sekalipun, saudara, yadullah ma'al jamaah. Kalau kita sudah bersatu, maka pertolongan Allah akan datang, saudara. Mau Amerika, mau Inggris, nggak peduli. Kita punya Allah yang maha besar, yang maha kuat, yang maha perkasa, yang maha memberikan kemenangan, saudara. Allahu Akbar. ربك الأكرم الذي علم بالقلم اقرأ باسم ربك الذي
Sebagian masyarakat mengatakan kalau kambing satu untuk satu orang. Sapi boleh iuran. Maaf, tidak semua untuk satu kambing itu tidak harus untuk ditujukan seorang, tidak. Boleh satu keluarga, misal satu kambing diniatkan untuk satu keluarga, boleh. Ya, jadi nggak usah kemudian diseling di tahun ini sebulan, tahun ini sebulan, tidak. Kalau anggarannya cukup untuk satu-satu, silakan satu-satu. Kalau satu itu tidak ada yang lain, yang ada cuma 2,5 juta, pengen beli kambing satu, boleh. Saya berkorban untuk satu keluarga. Dalilnya apa? Nabi mengatakan, Allahumma hadza min Muhammad wa ali Muhammad wa umat Muhammad. Ya Allah, tolong terima kurban saya dari Muhammad dan keluarga besar Muhammad, dan untuk umatnya Muhammad yang selama hidupnya nggak bisa kurban. Nabi Muhammad SAW, untuk umatku ya Allah, yang mungkin selama hidupnya nggak pernah kurban, Nabi mewakilinya. Itu luar biasa. Kepintaran semua manusia di bumi dengan seorang Sayyidah Aisyah itu masih unggul pintarnya Sayyidah Aisyah dengan semua kepintaran perempuan di bumi. Bisa saya gambarkan, Bu, ya. Sayyidah Aisyah itu saking kuat ingatannya, itu bisa mengingat dan menyampaikan kembali semua peristiwa runtut dari awal sampai akhirnya. Dan dahsyatnya, bukan hanya saat beliau ada di masanya, jadi setelah dewasa pun itu bisa cerita masa kecilnya runtut dari kejadian-kejadian, termasuk semua ayat yang turun di era itu kepada Nabi, itu bisa direkam sempurna, jadi tahu kapan turunnya, dalam kejadian apa, seperti apa gambarannya Sayyidah Aisyah. Ya, dan itu dihasilkan bukan hasil dari biasa saja, ditemukan seperti itu adanya, bukan, tapi dari pendidikan keluarga. Jadi kalau kita belajar biografi Sayyidah Aisyah dan kita ingin ikuti, kalau ibu ingin mencetak anaknya pintar dengan kepintaran yang tinggi dan dimuliakan bahkan oleh Allah, apalagi sama-sama perempuan, maka kita sudah punya referensinya. Ya, jadi sudah, Bu, namanya Wonder Woman, Catwoman itu fiktif semua. Kita sudah punya idol yang memang nyata sifatnya, sudah nyata. Dari Abu Hurairah juga diriwayatkan baginda Nabi SAW bersabda, "Rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju'." Dalam riwayat ilal ju' wal 'atas. "Rubba qa'imin laisa lahu min qiyami ilas sahar." Alangkah banyaknya orang berpuasa tidak ia dapatkan kecuali hanya lapar. Dalam riwayat lapar dan dahaga. Dan alangkah banyaknya orang yang bangun di tengah malam yang ia dapat hanya capeknya begadang. Kenapa? Dia melakukan itu semua adalah dibarengi dengan kemaksiatan yang menghabiskan pahala. Jadi sebagian orang tidak sadar bahwasanya kadang melakukan kebaikan dibarengi dengan kemaksiatan. Harapannya adalah diterima kebaikannya, tapi kemaksiatannya telah menghabiskan pahalanya. Dapat apa dia? Dapat dosa malahan. Maka dari itu dalam kita berpuasa hendaknya kita bisa menghindarkan hal-hal yang menjadikan Allah murka. Seperti tadi menggunjing, mencaci, mengolok. Lesan kita jaga. Tidak mudah emosi. Kita latih di bulan Ramadan sehingga nanti keluar dari bulan Ramadan kita juga tetap dalam keadaan normal, tidak gampang terpengaruh dengan berita apapun yang sampai ke telinga kita, sehingga kita tidak memberikan reaksi yang negatif terhadap.
Berapa banyak orang puasa dari subuh sampai maghrib, dia berpuasa menahan lapar, haus dia tahan. Ya Allah, ntar tidur, bangun lagi, sholat lagi, kelaparan dia rasa. Tapi ternyata yang dia tahan cuman lapar dan haus. Kenapa? Pahala puasanya sudah hilang. Isinya selama 1 hari walaupun dia nahan makan dan minum, tapi dia ngomongin orang, gibahin orang, ya, nyari-nyari kesalahan orang lain, berkata kotor. Mohon maaf, hati-hati ibu-ibu sekalian, lagi puasa ngomongin yang vulgar dan kotor itu pun batal pahala puasa. Bukan puasanya, pahala puasa. Ibu, suami libur, lagi bulan Ramadan, ngobrol sama suami, tiba-tiba yang diobrolin tentang masalah-masalah vulgar. Ya nanti kalau udah maghrib ya, maghrib gitu. Iya, emang kenapa kalau udah maghrib? Iya pokoknya begitu ya Yahya. Yang diomongin macem-macem dan sampai masuk dalam kategori pembahasan suami istri yang harusnya nggak dibahas gitu. Ketika puasa itu dapat membatalkan pahala puasa. Ya, jadi ini harus hati-hati, jangan sampai kebablasan. Apalagi ngomongin orang lagi puasa, enak apa enggak? Benar. Ketemu di majelis ta'lim nih, di majelis Rumil. Ya, Masya Allah, ada aja kesalahan orang lain yang nampak di hadapan kita. Padahal kita lagi puasa, itu membatalkan pahala puasa secara pahala. Tapi tidak secara zohir. Cinta hingga kau hadir rubah segalanya. Rahmat melimpah, damainya ku rasakan. Ramadan bulan Al-Quran mendidik jiwaku, menuburkan iman. Ku harapkan terus bersamamu selamanya. Lima ulama Indonesia yang kealimannya diakui dunia. Bahkan karya-karyanya menjadi rujukan ulama, Jazirah Arab dan Asia. 1. Syekh Nawawi Al-Bantani, lahir di Serang, Banten pada tahun 1813 dan wafat di Mekah pada tahun 1897. Di antara karyanya yang terkenal adalah Tafsir Al-Munir lil Muallim. 2. Syekh Khatib Al-Minangkabawi, lahir di Kota Tua, Sumatera Barat pada tahun 1860 dan wafat di Mekah pada tahun 1916. Dan dia dipercaya menjadi imam besar Masjidil Haram pertama dari Indonesia. 3. Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani, lahir di Padang, Sumatera Barat pada tahun 1915 dan wafat di Mekah pada tahun 1990. Di antara karyanya adalah Fawaidul Janniyah yang menjadi mata kuliah di Fakultas Syariah Al-Azhar Kairo, Mesir. 4. Syekh Arsyad Al-Banjari, lahir di Banjar, Kalimantan Selatan pada tahun 1710 dan wafat pada tahun 1812. 5. Syekh Sulaiman Ar-Rasul Minangkabawi, lahir di Candung, Sumatera Barat pada tahun 1871 dan wafat pada tahun 1970. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 5 perkara yang membatalkan pahala orang yang berpuasa, yaitu berdusta, berghibah, mengadu domba, bersumpah palsu, dan memandang dengan syahwat. Batal habis pahala puasamu. Nih Bu, kalau saya lihat-liatin pahala puasa nih kayak orang niup balon. Biar gampang Ibu bayanginnya. Dari pagi tuh Bu sampai ke maghrib
Kamu tuh kayak lagi niup balon pahala puasa, tambah gede, tambah gede, tambah gede, tambah gede, sampai datang maghrib, tuh udah jadi gede, tinggal ikat, alhamdulillah, kan begitu. Tapi hati-hati, begitu kena jarum, apa yang terjadi? Pecah, meletus, balon hijau. Itu gara-gara satu jarum bisa habis, nggak bersisa, bukan jadi kecil, bukan jadi pahalanya berkurang, enggak, habis sama sekali. Ini kata Nabi Muhammad, khamsun yuftirnas shaim, 5 perkara bikin batal habis pahala puasamu. Apa aja itu? Ghibah, ngomongin orang, namimah, ngadu domba, kadzib, bohong, al-yaminul fajirah, sumpah palsu, dan yang kelima an-nadhar bisyahwah, melihat dengan syahwat. Dan ini nih kelima-limanya nih mungkin terjadi ketika kamu bertemu dengan orang lain. Tapi kalau kamu sendirian, nggak buka HP, nggak lihat media sosial, nggak baca-baca lambe turah, nggak baca-baca ghibah taimen ya Bu ya, kamu nggak punya kemungkinan untuk melihat-lihat hal-hal yang seperti itu. Itu yang diharapkan terjadi ketika datang bulan suci Ramadan. Sayangi Ramadanmu, sayangi Ramadanmu. لو كان بيننا الحبيب لدنا القاسي والقريب من طيبة قبل المغيب طالبا قرب الحبيب لو كان بيننا الحبيب لدنا القاسي والقريب من طيبة قبل المغيب طالبا قرب الحبيب بقربه النفس تطيب وتدعو الله فيجيب أنوار طه لا تغيب بلغنا لقاه يا مجيب. هداك الكون الرحيم رحمة الهادي القريب حديثك النهر العذيب جوارك الغصن الرطيب. Kalau bulan puasa katanya setan itu diikat, dibelenggu gitu. Kok saya ada di sini? Nggak, pasti pada ngomong gitu, tuh ada di sini. Enggak. Maksudnya kenapa ketika kita sedang menjalankan ibadah puasa, ada saja hal-hal yang membuat kita tuh jadi malas untuk beribadah. Bukan kita, Anda kali ya. Iya, maksud saya dan saya, Pak Ustaz. Baik. Satu kali Rasulullah SAW pernah bersabda, "Idza jaa Ramadan," jika Ramadan telah tiba, futihat abwabul jannah, pintu-pintu surga terbuka, dibuka semua. Kemudian wa ghulliqat abwabun nar, ditutup pintu-pintu neraka, kunci rapi. Wa suffidatis syayatin, dan setan-setan diikat, dibelenggu. Nah, orang kemudian menyimpulkan surga dibuka, neraka ditutup, setan dibelenggu. Kok bisa Ramadan setannya diikat tapi masih ada orang berperilaku seperti tergoda oleh setan? Maka bagaimana memahami hadis ini? Kata para ulama, hadis ini adalah ungkapan isyarat majazi, kiasan. Kiasan. Apa maksudnya? Pertama, pintu surga dibuka karena saat Ramadan banyak orang kemudian meningkatkan amal soleh. Yang biasanya fardu, sunnah, yang biasa baca Al-Quran, sekarang Al-Quran, pahala banyak.
Bahkan kalau Anda buka di kitab Siyam Al-Bukhari nomor hadis yang pertama, paling kiri sebelah atas di kitabnya, itu pahala dilipat gandakan sampai 10 kali lipat hari biasa. Maka meningkat karena tabungan pahalanya meningkat, peluang ke surganya banyak, maka terbukalah pintu-pintu surga. Kemudian neraka tertutup. Kenapa? Karena banyak orang taubat saat Ramadan. Ya Allah ampuni dosa saya, ya Allah saya tobat, ya Allah saya tobat. Maksiat ditinggalkan, karena seakan-akan ketika maksiat ditinggalkan, neraka tertutup. Nah kalau sudah orang nggak mau maksiat dan banyak beribadah, setan nggak punya peluang. Mau goda susah. Karena itu setan seakan terikat. Nah tapi kalau orang tidak mau meningkatkan amal soleh dan tetap berbuat maksiat, maka mudah bagi setan menggodanya. Jadi setan terikat itu bukan dalam pengertian setannya diikat hakiki kata para ulama hadis, tapi karena orang banyak berbuat amal soleh dan tobat dari maksiat, maka setan tidak punya peluang menggodanya seakan terikat. Kalau tidak mengerjakan amal soleh, sholat tidak mau, puasa tidak mau, makan masih dilakukan, ini berpeluang setan tetap bisa menggodanya. Maka itulah setan yang tetap datang di bulan Ramadan. Ketika Allah mengambil sesuatu yang paling kita cintai di dalam hidup kita, maka yakinilah Allah akan memberikan sesuatu yang sangat menggembirakan kita, yang di luar dari dugaan kita, asal kita ridho menerimanya. Cara baca kitab cepat rumus kedua. Jika ada dalam kalimat ada dua kata isim, yang pertama nakiroh, yang kedua ma'rifat, maka yang nakiroh itu menjadi mudhof, sedangkan yang ma'rifat menjadi mudhof ilaih. Yang mudhof ilaih harus dibaca jar, sedangkan yang mudhofnya boleh dibaca rofa, boleh dibaca nasab, atau dibaca jar tergantung amil sebelumnya. Contoh, hadza Abdullahi. Ini di sini Abdullah nakiro, Allahi ma'rifat. Maka ini sunan mudhof ilaih. Abdun dibaca rofa karena dia menjadi khobar dari hadza, hadzanya menjadi mubtada, maka abdunnya dibaca rofa sebagai khobar, sedangkan Allahinya menjadi mudhof ilaih dibaca jar. Nah, di sini ada dua contoh, ada inna huruf nasab dan ma'a huruf jar. Bacaannya dibaca apa ya? Coba dikerjakan, komen di bawah. Ya, ini ada pertanyaan perbedaan antara mubtada khobar dengan mudhof ilaih. Kalau mubtada khobar itu dari sisi artinya itu memiliki arti yang sendiri-sendiri. Jadi khobar menjelaskan mubtada seperti Muhammadun ustadun, Muhammad adalah ustadz. Sedangkan mudhof ilaih dari sisi artinya adalah satu, seperti bawahnya kolamu Muhammadin, pulpennya Muhammad. Dari sisi lafadznya, kalau mubtada khobar itu mubtada ma'rifat, khobarnya nakiroh. Seperti bawahnya Muhammadun ustadun tadi, Muhammad ma'rifat, ustadun nakiroh. Sedangkan kalau mudhof ilaih itu dari sisi lafadznya mudhof nakiroh, mudhof ilaihnya itu ma'rifat. Seperti bawahnya kitabul ustadi, kitabnya ustad, kitab nakiroh, al ustadi ma'rifat. Paham kan? Sip. Ada 6 ciri perempuan yang tidak dilayak dijadikan istri atau dinikahi. Pertama adalah annanah, perempuan yang banyak mengeluh, berkeluh kesah, tidak pernah bersyukur dan selalu tidak pernah cukup dengan apa yang dia miliki. Yang kedua itu adalah mannanah, perempuan yang seringkali mengungkit kesalahan suami, mengungkit hal-hal yang tidak dia rasa itu menyenangkan dirinya. Jadi seringkali mengungkit. Dan yang ketiga adalah hannanah, perempuan yang sering membayangkan pasangan orang lain atau tidak setia lah secara hati, pandangan itu seringkali membandingkan suaminya dengan laki-laki lain. Yang keempat adalah cirinya perempuan itu disebut dengan haddaqah. Haddaqah ini adalah perempuan yang seringkali menuntut berlebihan kepada suaminya karena dia tidak pernah bersyukur dan selalu ingin hal-hal baru yang menurut dia itu harus dicapai, sehingga walaupun dia tahu suaminya itu tidak mampu untuk membelikannya atau memenuhinya, tapi selalu menuntut dengan tuntutan yang memberatkan pasangannya. Kemudian yang kelima adalah barroqah. Barroqah ini adalah perempuan yang sering bersolek,
bertabaruj, mencari perhatian orang lain apalagi di luar rumah selain suaminya. Dan yang keenam itu adalah syadaqah. Syadaqah ini adalah perempuan yang cerewet, yang tidak bisa menjaga ucapannya, yang ucapannya itu selalu keluar kata-kata buruk dan menjadi doa buruk buat pasangan ataupun anak-anaknya. Maka ini adalah 6 ciri perempuan yang harus dihindari. Mudah-mudahan kita sebagai perempuan juga bisa menghindari 6 hal tersebut, karena Syekh Maimun Zubair mengatakan kalau kita pengen punya anak yang solih-solihah, salah satu tiang atau paku induknya itu berpusat di seorang ibu. Jadi kalau pengen punya anak soleh, carilah ibu yang solihah dan carilah perempuan yang tidak begitu cinta terhadap dunia. Karena kalau kita menikah dengan perempuan yang sangat cinta terhadap dunia, maka anak-anak kita juga akan cinta kepada dunia dan lupa kepada akhirat. Kak Ustadz Abdul Somad ditanya siapa pembuat sholat sunat tarawih sehingga dilakukan setiap Ramadan. Siapa yang membuat tarawih? Umar bin Khattab. Siapa imam yang diangkat? Ubay bin Ka'ab. Nabi tarawih 3 malam. Satu malam Nabi datang tarawih, jamaah ramai. Malam kedua, jamaah ramai. Malam ketiga, jamaah ramai. Nabi tak datang. Besok pagi jamaah bertanya, Nabi, malam tadi kami ramai, kenapa Nabi tak datang? Kata Nabi, khasyitu an tufradu alaikum. Aku takut kalau dibuat tiap malam tarawih kau jadi wajib. Tapi jangan gara-gara kau esok tak sembahyang tarawih. Ditanya, kenapa kalian tak tarawih? Nabi cuma 3 malam. Pada masa Umar bin Khattab, diangkatlah imamnya namanya Ubay bin Ka'ab, dibuat satu malam 23 rakaat, dan yang menjadi imam orang paling bagus hafalannya, paling hebat suaranya, Ubay bin Ka'ab. Witir 3, 23 rakaat. Pada masa Umar bin Abdul Aziz, 36 rakaat, tambah witir 3, 39 rakaat. Dalam kitab Sunan Tirmidzi 41 rakaat. Di Son'a 100 rakaat. Di Maroko saya mengalami sendiri, menengok dengan mata kepala di Maroko, malam 27 Ramadan tidak hitung rakaat, dari Isya sampai subuh tarawih non-stop. Tapi imam ganti-ganti. Kalau dia meninggal. Kenapa disebut dengan tarawih? Tarawih artinya istirahat. 1 kali istirahat tarwihah, 2 kali istirahat tarwihatani, 3 kali istirahat tarawih. Tarwihah, 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 tarawih. Kenapa duduk istirahat? Duduk istirahat karena ayatnya panjang. Setelah ayat panjang kaki kesemutan, duduk istirahat. Sehebat apapun, sepintar apapun manusia, kalau nggak kenal Allah, itu belum ada apa-apanya. Jadi kepintaran tertinggi itu ketika mengenal Allah. Anda boleh kuliah, boleh sekolah, boleh sepintar apapun, hafal apapun, tapi kalau nggak kenal Allah, itu belum masuk standar pengetahuan yang diabsahkan oleh Al-Quran. Itu yang dimaksud Quran surah Ali Imran ayat 190 sampai ayat 200. Makanya orang itu saat bangun dari tidur, di antara ayat yang sunnah dibacakan itu sebagai pesan kehidupan itu Ali Imran 190 sampai ayat 200. Ya inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Ulul albab itu akal sehat. Orang yang punya akal sehat. Siapa yang sehat akalnya itu? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ya. Akal sehat itu akal yang sering dipakai riset. Riset, silakan kata Allah riset di langit, di bumi, peluang yang bisa dikaji, dipelajari supaya akal terasah. Tapi ujungnya apa? Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ujungnya kenal Allah. Jadi kalau pintar-pintar nggak kenal Allah, berarti ada yang salah.
يجمعنا بفادنا من ساك الأحلام يا ليل البعد ونجمنا Nabi didesain salah, bukan salah, didesain salah, sehingga itu melahirkan hukum fikih. Nabi itu pernah sholat duhur, itu di riwayat Bukhari hanya 2 rakaat. Setelah itu pulang sampai pintu gerbang mau sampai dalam, sahabat yang kayak kita-kita ini senangnya bukan main, karena ini revisi hukum dari 4 menjadi 2. Senangnya minta ampun itu. Yang kayak saya lah, termasuk jenengan semua. Terus kemudian sahabat yang akabirus sahabat karena beretika gak berani negur, gak berani tanya. Tapi ada sahabat namanya Dzulyaden. Maksudnya menjelaskan dikatakan Pak Quraisy, yang dilakukan Nabi pun ada yang tidak dari wahyu, dan itu bisa dengan arti desain Allah salah untuk syariat. Akhirnya Nabi ditegur sama Dzulyaden, aku siroti sholatu amnasita ya Rasulullah. Apa ini sholat sekarang jadi 2, apa memang kau lupa? Nabi masih menjawab kullu dzalika lam yakun, itu semua gak terjadi. Nabi kembali tanya semua sahabat, ahakun maqalahu Dzulyaden, apa benar yang dikatakan Dzulyaden? Semuanya bilang benar, tadi engkau sholat hanya 2 rakaat. Terus Nabi takbir lagi menambahkan 2 rakaat. Makanya terkenal di kalangan ahli tafsir, Nabi ngendikan ma kuntu ansa walakin unassa li as-sunnah. Saya ini tidak pernah lupa, tapi didesain Allah lupa supaya orang tahu kalau sholat lupa itu kayak apa. Alhamdulillah kita sering lupa, jadi ya. Kedua itu peristiwa Nabi itu mau sholat, sudah mau takbir, sudah di mihrab. Kata Nabi, makanakum, kamu diam di sini aja. Nabi pulang, setelah kembali ke masjid atau musola, yakturu ra'suhu ma'an, kelihatan habis mandi junub. Terus kata Nabi, oh ya tadi saya lupa belum mandi junub, makanya pulang terus mandi. Kata banyak kiai itu, kalau kita tidak akan Gus lupa itu. Ya lupa itu, maksudnya lupa mandinya apa lupa junubnya tidak tahu saya. Kata kiai yang bela Nabi itu menunjukkan Nabi itu mesra, mau sholat saja masih dapat jatah katanya. Nah kalau kiai kan tidak mesra, makanya tidak ngalami itu katanya. Tapi intinya Nabi itu manusiawi sekali, dia pernah lupa sudah di itu. Kalau yang melakukan Pak Rektor mesti mikir apa ya semua gitu. Pak Rektor sholat duhur 2 rakaat pasti mikir apa tuh nganti lali kan gitu. Sebetulnya itu meraktekkan sunnah Rasul tadi benar. Tidak supaya nanti jenengan nggak salah paham yang dikatakan Pak Quraisy tadi. Memang ada peristiwa furu yang seperti itu. Yang terakhir saya beri contoh. Sholat qadha itu normalnya tidak wajib. Normalnya secara fikih tidak wajib karena timingnya waktunya sudah kelewat. Misalnya anak SD atau SMP sekolah jam 2 siang datang jam 4 sore kan normalnya sudah nggak ada gunanya karena waktunya sudah selesai. Padahal sholat itu berwaktu. Tapi karena Nabi pernah kodok, Nabi itu pernah, dan Nabi itu memang luar biasa. Pas kodok saja didesain nggak salah. Padahal mestinya kodok itu kan gimana gitu. Nabi itu sudah sekitar 3:30 lalu jam 3 bilang ke Bilal, Bilal saya ini ngantuk mau tidur. Dah tidur saja ya Rasulullah, saya ini mau sholat malam sampai subuh, tenang saja. Ya kalau gitu ikhla' lana lail, kamu jaga. Iya tenang aja Nabi. Setelah sholat ternyata Bilal ketiduran juga. sampai sekitar jam 8 kalau 8:30 sampai tidak membangunkan kita kecuali harus samsi, sampai matahari panas. Terus Nabi tanya, Bilal gimana janji kamu? Katanya Bilal enak. Saya juga ngalami apa yang kau alami ya Rasulullah. Akhirnya terus Nabi nyuruh Bilal, nyuruh walhasil diadakan sholat jamaah. Nah berkahnya Nabi didesain lupa tadi diketahui kalau sholat qadha itu wajib. Andai kan tidak terjadi kesalahan itu, maka qadha itu tidak wajib karena momentumnya sudah kelewat. Jadi itu yang dengan arti itu tadi, ma kuntu ansa walakin unassa li as-sunnah. Saya ini tidak pernah lupa, tapi sering didesain Allah itu lupa. Supaya orang tahu kalau beribadah pas lupa atau ada kesalahan sosial apa, cara benahinya gimana. Terus yang kedua tentang tadi yang diceritakan Pak Quraisy belum dikasih nama iktifa kalau dalam bahasa Balaghah. Quran itu sering pakai bahasa yang iktifa. Iktifa itu menyebut satu karena yang lainnya sudah diketahui. Atau dinisbatkan pada lawan bicara. Misalnya gini, kalau polisi bilang itu dibunuh oleh orang yang nggak dikenal, dicuri oleh orang yang nggak dikenal. Nggak dikenal itu binisbat kepada siapa? Kepada yang punya rumah kan. Kalau yang nyuruh kan tahu, teman malingnya kan tahu. Sodako rahasia, bagi yang dikasih kan tahu. Bilang rahasia binisbat ke siapa?
Nah begitu juga Quran sering cerita alladzina yu'minuna bil ghaibi. Semua orang Islam tuh iman sama Nabi Muhammad SAW. Itu tidak gaib, Nabi musyahad, Nabi maujud musyahad. Tapi iktifa bil ghaibi wa bil musyahad. Orang yang nggak kelihatan saja iman, apalagi sama yang kelihatan. Jadi ada lagi wa huwallazi yabda'ul khalqa tsumma yu'idu wa huwa ahwanu alaih. Kalian semua tahu kan langit bumi yang menciptakan saya, maka setelah hancur saya juga menciptakan lagi, dan itu lebih mudah kata Allah. Karena logika manusia adalah mengembalikan materi yang sudah ada lebih mudah ketimbang membuat dari awal. Jadi ada beberapa bahasa yang binisbat lil mukhatab. Sehingga bahasa Quran itu sering pakai misalnya nyun sewu wajadaha taghrub, matahari kamu lihat tenggelam. Allah tidak pernah cerita faidan asyamsu gharibah, matahari tenggelam. Nggak mungkin matahari yang al-jirmul akbar, fisik yang lebih besar tenggelam di bumi yang lebih kecil, nggak ada. Tapi fi nazaril aini, menurut pandangan mata, matahari sekarang sudah tenggelam di gunung itu. Wajadaha taghrub. Nah, di ayat-ayat seperti ini Quran sangat fasih sekali. Misalnya ngendikan watarol jibala tahsabuha jamidata wa hiya tamurru marras sahab. Wajadaha taghrub. Jadi kita mengatakan matahari tenggelam itu binisbat dengan ukuran mata kita melihat matahari tenggelam. Tapi hakikatnya tidak mungkin matahari yang lebih besar ketimbang bumi kemudian tenggelam di bumi. Nah makanya aturan-aturan tafsir yang dikatakan Pak Quraisy itu pilihannya dua. Kamu pura-pura nggak tahu saja sehingga GR jadi ahli tafsir, atau ahli tafsir tugas karena UI butuh pusat studi tafsir terus ada yang daftar terus masuk gitu saja. Itu nggak ada ukurannya. Ukurannya pokoknya kroninya rektor masuk gitu. Kalau ukurannya dites ya mungkin yang lulus saya tok. Kalau dites itu yang lulus saya tok. Ya ini guyon tapi betulan katanya. Jadi apa ya gitu. Jadi memang nah yang tadi yang dikatakan Pak Quraisy memang benar, banyak lafaz ta yang lil wahdah bukan lil jinsi. Memang Baqarah itu lil wahdah bukan lil jinsi. Dan memang di beberapa tafsir termasuk tafsir di Kemenak itu juga masih diberi kata betina. Itu satu-satunya kita bela itu nyari tafsir-tafsir yang kebetulan sejenis. Ada riwayat mengatakan itu unsan, tang intimnya kapan? Tapi memang di bahasa Arab tuh gitu ya. Makanya Abu Hanifah dulu pernah dibully, ditanya apa Namlatu Sulaiman. Beliau zaman itu mungkin belum ila darajatil mustahid, jawab perempuan. Alasannya qalat namlatun. Terus diingatkan sama ahli bahasa itu namlah li wahdatil jinsi, karena dari kata ya ayuhan namlu ketika jenis pakai tanpa tak, ya ayuhan namlu dkhulu masakinakum ketika sudah wahdah qalat namlatun. Makanya di antara argumentasinya Nabi Adam dulu nanti itu mau debat sama malaikat kan kata Allah kan wala taqrabah hadis syajarah, pohon itu berarti satu tok yang dilarang, yang lainnya boleh. Jadi itu masalah-masalah yang setidaknya karena Anda dengar dari Pak Quraisy, dari saya, setidaknya bertobat lah. Kalau tidak ahlinya ya jangan ikut gitu. Itu aja berkahnya mengerti, kalau tidak mengerti itu ya itu. Jadi ya bertobat, kalau tobatnya diterima ya alhamdulillah, kalau enggak ya berharap diterima kapan-kapan. Nggih, nanti ini Pak Rektor biar ini di struktur UI itu atasan saya, tapi beliau Yang sulit adalah introspeksi diri. Yang mudah adalah menghakimi. Jangan merasa diri menjadi paling benar dan paling baik dari segala sisi. Jalani hidup dengan menyadari bahwa setiap manusia memiliki kekurangan, terutama diri sendiri.
Ajastuka bi imamatin kama ajazani Ustazi Syekh Haji Abdul Dahlan. Barakallahu fiik. Dan jadi pang sampai ini soban halus benar lain nang pecang dulu akan ngaruh jenggan ini halusan. Tapi ya nanti ijazahnya Abu Musa Al-Asy'ari sahabat Rasulullah mengulangi sahabat terus lanjut sampai kepada si Yasin. Si Yasin Al-Fadani, guru Abdul Dahlan, guru Fahri Jamil. Fadl Tujada Nah, nukar lagi. Amon kasakumpol, nukar di di toko Azhara. Itu kita beribadah. Menukar situ hasil 100% bahayanya tuh di honor ribuannya tuh. 100% untuk Langgar Araba lawan Janda Syarifah. Nah, Janda Syarifah. Janda Syarifah. Ini apa?